Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir resmi mengangkat aktor Fauzi Badila sebagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia Persero. Penetapan ini disampaikan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahun buku 2023 Pos Indonesia. Selain Fauzi Badila, terdapat satu nama lain yang diangkat menjadi Komisaris Independen, Muhammad Budi Jatmiko. Pada saat yang sama, pemegang saham memberhentikan Guntur Iman Novianto dari jabatannya efektif sejak 1 April 2024 karena masa tugas telah berakhir. Diketahui Fauzi Badila pernah ditunjuk Partai Gerindra untuk memimpin relawan Prabowo Subianto pada gelaran Pilpres 2024. Saat itu ia menjadi koordinator relawan. Pemerintah sepakat membentuk satuan tugas Satgas Impor Ilegal merespons maraknya produk impor. Produk impor ilegal akan diberantas melalui Satgas tersebut. Kementerian Perdagangan resmi membentuk Satuan Tugas Pengawasan Barang Impor Ilegal Jumat siang. Satgas Impor Ilegal berisi 11 anggota dari kementerian dan lembaga terkait, diantaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Polri, dan pemerintah kota serta provinsi. Satgas Impor Ilegal ini akan bertugas melakukan penyelidikan terhadap masuknya barang impor ilegal hingga melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran impor. Maka kita sepakati yang pertama agar ada langkah cepat itu pembentukan Satgas. Ya, Satgas yang nanti akan diumumkan. Nanti pengarahnya saya, Pak Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Kapolri, dan Jaksa Agung. Itu nanti pelaksananya. Pemirsa, Bareskrim Polri menangkap seorang buron kasus dugaan penipuan atau scam online jaringan internasional yang diduga merugikan para korban hingga 1,5 triliun rupiah. Tersangka merupakan seorang wanita warga negara Indonesia berusia 27 tahun. Ya, berperan sebagai operator. Dia bekerja di Dubai sebagai operator itu sekitar bulan Mei sampai Agustus 2023. Di sana dia mendapatkan gaji sama dengan pemeran operator lainnya yaitu sebesar 3.500 dirham. Kita kembali ke kasus pembunuhan Vina dan Eki, pemirsa. Setelah dinyatakan menang di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan saat ini mempersiapkan tuntutan ganti rugi ke Polda Jawa Barat. Tuntutan ini untuk mengganti kerugian Peggy yang kehilangan penghasilan selama masa penahanan. Peggy Setiawan akan memperjuangkan haknya sebagai korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Rincian besaran ganti rugi material tersebut mempertimbangkan masa penahanan Peggy selama 49 hari. Tim kuasa hukum Peggy kini tengah menghitung total nilai pasti ganti rugi yang akan mereka tuntut ke Polda Jawa Barat. Nah, kami masih hitung-hitung, ya, kami masih diskusi dengan tim penasihat hukum mengenai nominal ganti kerugian yang akan nanti diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung. Ya, pertama ya mengenai material ini terkait Peggy Setiawan ya yang ditahan ini kemudian kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Pemirsa, mantan terpidana kasus Vina Sakatatal hari ini menjalani pemeriksaan psikologi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini dilakukan menjelang sidang peninjauan kembali atau PK terkait kasus pembunuhan Vina. Ya. Bertempat di sebuah hotel di Bandung, Jawa Barat, Sakatatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, didampingi keluarga dan kuasa hukum hadir untuk menjalani pemeriksaan psikologi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK.
Pemeriksaan psikologi Saka dilakukan sebagai kelanjutan dari upaya pengajuan perlindungan ke LPSK, serta menjelang digelarnya sidang peninjauan kembali atau PK kasus Vina yang pernah membuatnya mendekam di balik jeruji. Pemeriksaan dan pendampingan psikologi ini dilakukan untuk memastikan emosi Saka Tatal dalam kondisi baik. Ini jadi tidak berpengaruh terhadap nanti. Cuman bukan hanya kepentingan PK, tapi kepentingan memperbaiki psikologi Saka, mental Saka supaya lebih baik lagi. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Ya, Pengadilan Negeri 1 Cirebon telah menyiapkan 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal 24 Juli mendatang. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah menyiapkan saksi dan bukti baru untuk menghadapi sidang tersebut. Pengadilan Negeri 1 Kota Cirebon, Jawa Barat menyiapkan 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal. 3 hakim tersebut yakni Rizka Yunia yang bertugas sebagai hakim ketua. Rizka Yunia lahir di Praia 4 Juni 1979 dan terakhir menempuh pendidikan sarjana. Sebelum menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Rizka juga pernah menjadi hakim Pengadilan Negeri Selawi. Hakim berikutnya adalah Galuh Rahma Esti. Galuh lahir di Surabaya 17 Juni 1980 dan menempuh pendidikan terakhir pasca sarjana. Galuh kini menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Selain itu, Galuh juga pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Brebes. Hakim ketiga adalah Justisia Permatasari. Justisia lahir di Jakarta 25 April 1980 dan menempuh pendidikan terakhir sarjana. Sebelum menjadi hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Justisia pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Salatiga. Selain 3 hakim, PN1 Kota Cirebon juga menyiapkan 1 jaksa, Asep Sunarsa. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal akan digelar pada 24 Juli mendatang. Pengacara Saka Tatal mengaku telah menyiapkan saksi dan sejumlah bukti baru atau novum. Tim Liputan iNews melaporkan. Rizka Yunia ditunjuk menjadi Ketua Majelis Hakim di Sidang Peninjauan Kembali atau PK Saka Tatal. Hakim kelahiran tahun 1979 itu memiliki harta lebih dari 1 miliar rupiah. Dilansir dari laman LHKPN per 22 Januari 2024, total harta kekayaan Hakim Rizkia Yunia mencapai 1.160.200.000 rupiah. Dari laporan harta kekayaan tersebut, Rizkia tidak memiliki utang. Harta Rizkia terdiri dari tanah dan bangunan senilai 955 juta rupiah. Angka tersebut berasal dari tanah dan bangunan hasil sendiri seluas 220 meter persegi di Kabupaten Brebes. Selain tanah dan bangunan, Rizkia memiliki kendaraan dengan rincian 1 mobil seharga 80 juta rupiah dan 1 unit motor 5 juta rupiah. Harta kekayaan Hakim Rizkia Yunia juga berasal dari harta bergerak lainnya senilai 35.200.000 rupiah. Dengan begitu, total harta kekayaan Hakim Rizkia Yunia mencapai 1.160.200.000 rupiah. Ya, usai pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan, polisi gencar memburu DPO pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Seorang pemuda mengeklaim mendapatkan intimidasi karena diduga mengenal ciri-ciri DPO yang dirilis polisi. Seorang pria bernama Prima Rahisona, warga Kepompongan RT 1 RW 1 Talun, Cirebon, Jawa Barat ini mengaku mendapatkan intimidasi. Pria yang berprofesi tukang cukur ini memaparkan bahwa terdapat seorang oknum polisi yang mengaku dari Buser meminta keterangan dirinya dengan cara ditelepon dan didatangi. Prima mengaku petugas menanyakan temannya yang bernama Egi Gialola. Petugas menduga Egi Gialola memiliki kemiripan dari ciri-ciri yang dirilis polisi. Nanya sih Pak, cuman kan karena posisi saya juga nggak tahu posisi dia di mana, karena saya juga lagi merantau kan, merantau 2015 pulang 2018, jadi nggak tahu posisi
si Egy ini ada di mana, terus apa udah nggak terlalu deket kayak dulu lagi kan, Pak. Kalau Mas Bima sendiri ditanyain, maksudnya pribadinya Mas Bima sendiri ditanyain apa? Ya kalau aku ditanyain kamu di mana, wah kejadian, kadang aku lagi kerja di Malaysia, pas berangkat 2015 pulang 2018 Pak gitu. Terus ditanyain alamat rumah yang sekarang kan tinggal di istri di Sumber, tanyain itu. Udah sih Pak, paling itu aja, sama selebihnya lah mengarah ke Egy. Saat kejadian, Prima tidak berada di Indonesia, melainkan tengah bekerja di Malaysia sejak tahun 2015 hingga 2018. Dirinya pun tidak tahu menahu aktivitas Egy Gialola ataupun kejadian pembunuhan Vina dan Egy tahun 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ya, carut-marut kasus Vina membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Kapolri menegaskan pengusutan kasus Vina melibatkan Bareskrim Polri, Propam hingga Itwasum untuk melakukan pendalaman kasus tersebut. Kasus pembunuhan dua sejoli Vina dan Egy yang terjadi 2016 silam di Cirebon, Jawa Barat hingga kini belum mendapatkan titik terang. Bahkan sejumlah terpidana dari kasus tersebut menuntut ulang untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK lantaran mengaku tidak bersalah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan pengusutan kasus pembunuhan Vina melibatkan Bareskrim Polri, Propam hingga Irwasum Polri untuk melakukan pendalaman kasus pembunuhan Vina dan Egy. Kapolri menjelaskan, meskipun kasus Vina sudah terjadi 8 tahun lalu, namun Polri tetap berkewajiban mengungkap fakta secara terang benderang. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Sementara kuasa hukum terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, mendapati adanya kejanggalan kasus Vina bukan hanya kesalahan anggota polisi, melainkan juga kejaksaan dan pengadilan. Ia menyebut para terpidana seluruhnya memiliki alibi yang kuat. Dan korbannya ini ada 7 orang di dalam menjadi terpidana dan masih menjalani pidana hukuman seumur hidup. Ini yang tentu menjadi miris kami. Kita harus tegakkan keadilan ini, dan kalau bukan mereka pelakunya itu. Semua ini bermula dari Pak Rudiana sendiri yang melakukan penyidikan dan penyelidikan sendiri saat itu yang menimbulkan dan berefek hukum. Jangan sampai lembaga kepolisian yang sudah begitu baik oleh karena informasi yang salah dari saksi yang kepada Rudiana dan terus dilanjutkan oleh upaya yang salah dari pribadi Rudiana sendiri sebagai anggota polisi, terseret ini lembaga ya kan, dan berpanjang. Saya menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri ya untuk meluruskan dan membuat terang peristiwa ini. Sedangkan pakar hukum pidana Profesor Agus Surono menilai masing-masing lembaga memiliki langkah hukum untuk menemukan titik terang dari setiap kasus. Itu kan tentu masing-masing pihak mempunyai langkah-langkah atau upaya-upaya hukum masing-masing. Kepolisian juga punya kewenangan demikian, kemudian pihak-pihak terpidana juga punya kewenangan hak untuk mengajukan peninjauan kembali dan seterusnya. Saya kira saya lebih cenderung untuk kita menghormati proses yang sedang akan berjalan, dan kemudian kita cermati bersama-sama supaya tidak menyimpang dari proses hukum acara pidana sebagaimana mestinya. Lantas, akankah Polri menepati janji untuk menangani kasus pembunuhan Vina dan Egy secara transparan dan profesional? Tim Liputan iNews melaporkan.